Part 5. Jauh dalam lubuk hatiku yang paling dalam, ingin juga seperti istri seutuhnya. Berhenti kuliah, punya anak dan ngurus suami. Akan tetapi suami malah dukung aku terus kuliah. Kita masih muda, santai saja dulu. Pendidikan itu sangat penting. Begitu kata Bang Sutan ketika aku mau berhenti kuliah. Jangan sampai pernikahan membuat mimpimu terhalang. Jangan jadikan cinta penghalang cita-cita, tapi jadikan cinta menuju cita-cita, cita-cita menuju cinta. Begitu lagi suami menjelaskan. Aku kuliah hukum bidang yang sama dengan suami. Jika sudah lulus, kami mau buka kantor pengacara sendiri. Rasanya mungkin akan seru bahas kasus mulai dari kantor sampai ke tempat tidur. Bang, bagaimana kalau mama serius soal nggak dapat warisan? Tanyaku pada suami di suatu malam. Saat itu kami lagi tiduran di depan TV. Mama selalu serius, gak pernah bercanda soal ginian. Jawab suami. Wah, ibu mertua serius tak mau bagi harta warisan jika aku tak diceraikan? Sebegitu mengganggunya kah aku? Sebegitu tak berharganya kah aku? Sebegitu menyebalkah aku sampai diancam ibu mertua seperti itu? Bang, Maya bilang warisannya ratusan miliar. Tanyaku lagi. Iya dek, sawit ratusan hektar, sawah puluhan hektar. Terus, apa abang gak takut? Gak dapat warisan? Gak dek, abang pengacara. Apa hubungannya? Ya, abang tahu masalah hukum. Terus, tak ada hukum yang bisa membatalkanku sebagai pewaris tunggal. Tak ada. Jika mama mau jual pun harus ada tanda tangan aku. Aku lebih berhak pada warisan itu daripada mama sendiri. Karena warisan itu milik kakekku. Wah, sampai segitunya. Iya dek, tapi abang gak mau ribut soal warisan dek. Kita fokus cari untuk kita saja. Bang, aku akan berubah. Aku akan berusaha ambil hati mama. Jadi istri solehah. Terima kasih dek, tapi sulit untuk jadi seperti yang diinginkan orang. Tetap jadi diri sendiri. Dugaanku keliru. Kukira Bang Sutan tak khawatir dengan ancaman karena cinta padaku. Lebih memilihku daripada harta warisan ratusan miliar. Ternyata karena memang ibu mertua tak bisa menjualnya tanpa persetujuan Bang Sutan. Pagi itu Bang Sutan pulang dari kantor. Saat itu aku lagi libur kuliah. 2 bulan ke depan masih libur. Masuk kembali bulan Agustus. Aku heran, tak biasanya dia pulang cepat. Masih jam 10 begini sudah pulang. Abang mau pulang kampung dek, ada kasus besar di kampung. Kantor kita dipercaya jadi kuasa hukumnya abang yang diutus. Kata Bang Sutan sebelum aku sempat bertanya. Oh, sekarang juga bang? Iya dek, adek ke tempat ibu saja ya, tak baik tinggal sendirian di sini. Kata suami lagi. Ibu yang dimaksud adalah ibu kandungku. Memang abang lama? Tergantung kasusnya dek, jika cepat selesai abang cepat pulang. Jika lama ya lama pulang. Kata suami lagi seraya mengambil koper. Aku ikut napa bang? Kataku kemudian. Kuliah? Lagi libur sampai bulan Agustus. Oke, bersiap sekarang, kita harus cepat berangkat. Kata suami seraya mengambil pakaian. Kami pun bersiap, mobil dan supir sudah menunggu di depan rumah. Ketika kami hendak berangkat, datang Pak Pandi dan Maya. Pandi adalah tulang atau paman suamiku. Adiknya ibu suamiku juga ayahnya Maya. Kami mau pulang kampung, tulang. Ada kasus besar di desa kita. Kata Bang Sutan setelah Pak Pandi bertanya. Oh, kebetulan sekali kami juga mau pulang ini. Boleh numpang mobil kalian? Kata Maya. Boleh, kata Bang Sutan. Aku baru tahu ternyata ibunya Bang Sutan menghubungi Maya. Kami memang sudah mengabari ke ibu mertua bahwasanya kami mau pulang. Jadilah kami satu mobil 4 orang, 5 bersama sopir. Saat singgah untuk makan siang, Bang Sutan sibuk menelepon mungkin karena terganggu suara bising. Dia pergi menjauh, tinggal aku dan Maya serta Pak Pandi satu meja makan. Mana uang 1 miliar itu? Tanya Pak Pandi. Kusimpan, memang kenapa Pak?
Rasanya terlalu kepo bapak ini sampai uang pun dia tanya. Sebaiknya kamu itu nggak usah ikut ke kampung, kata Pak Pandi lagi. Memang kenapa Pak? Kamu itu hanya penghambat pekerjaan si Sultan. Kok bapak pula yang tahu? Kami mitra di rumah tangga, mitra di pekerjaan, kataku sewot. Dasar peminis. Peminis apanya? Memang salah jika bermitra dengan suami di pekerjaan. Udahlah, percuma bicara denganmu, kata Pak Pandi. Tunggu, apa maksud kalian mencegah aku ikut? Tanyaku lagi. Akan tetapi Bang Sultan sudah datang, dia lalu bergabung untuk makan. Aku justru jadi mencium aroma busuk. Aku juga curiga Pak Pandi mau berniat jahat pada suamiku. Kenapa dia suruh aku jangan ikut? Sampai di desa kami sudah disambut ibu mertua dan beberapa orang yang tidak kukenal. Setelah basa-basi sedikit lalu bicara kasus. Ayo ke dapur Salsa, ajak ibu mertua, padahal aku ingin mendengar pembicaraan kasus itu. Aku ikut saja, ternyata karena laki-laki mau bicara kami perempuan harus pergi ke dapur. Perempuan tak boleh ikut bicara jika ada masalah penting sekalipun. Aku tahu setelah seorang ibu menjelaskan di dapur kebiasaan yang aneh. Pembicaraan kasus itu sepertinya seru, penasaran aku ikut bergabung, duduk di samping Bang Sultan. Ada 5 orang pria di situ, semua seperti memandangku dengan tatapan aneh. Ternyata kasusnya adalah kasus sengketa lahan. Beberapa warga tanahnya diserobot perusahaan perkebunan. Warga meminta Bang Sultan jadi pengacaranya mereka. Setelah selesai pembicaraan, para tamu sudah pulang. Ibu mertua mengajakku ke dapur lagi. Padahal aku ingin membahas kasus tersebut dengan suami. Hei Salsa, jangan bikin malu kau. Di sini ya, kata ibu mertua. Wah, bikin malu bagaimana, Bau? Jika laki-laki bicara, wanita itu hanya mendengarkan. Bahkan sebaiknya tidak usah ikut mendengar. Tugas kita perempuan di sini, di dapur ini, kata ibu mertua. Pemahaman yang salah itu, Bau. Wanita juga punya hak untuk bicara. Gitu kau, dibilangin melawan. Pokoknya tidak boleh. Jangan buat seperti di kota di sini. Ibu mertua membentak. Iya, Bau, iya, kataku akhirnya. Biarpun aku tidak setuju. Aku mencoba untuk menuruti keinginan ibu mertua, jadi ibu rumah tangga. Keesokan harinya aku terkejut ketika disuruh masak. 1 baskom ikan mas serta beberapa sayuran dan bumbu diserahkan padaku. Masak dulu kau Salsa, kata ibu mertua. Wah, ini pekerjaan yang sangat berat bagiku. Jika disuruh kerjakan berkas aku masih bisa, tapi disuruh masak. Sementara ibu mertua pergi entah kemana, kutemui suami yang lagi kerja. Dia memeriksa beberapa berkas kasus tersebut. Bang, lagi ngapain? Tanyaku. Ini dek, ada beberapa berkas yang kurang lengkap, mencatat semua nama, serta batas tanah dan segala macam, kata Bang Sultan. Sini ku bantu bang, kataku kemudian. Oh bagus, ini nama yang ini nomor teleponnya. Hubungi tanya tentang tapal batas dan segala macam. Pokoknya ngertilah kau itu, kata Bang Sultan. Siap bos, tapi kita gantian ya. Itu ikan mas abang masak dulu, gak ngerti aku mau diapain itu. Kata mama tadi ikan arsik, kataku kemudian. Siap bu, kata Bang Sultan seraya ke dapur. Jadilah aku sibuk dengan laptop dan beberapa berkas. Suami sibuk di dapur. Tiba-tiba ibu mertua datang, gawat belum sempat aku bicara, dia langsung ke dapur, terus histeris menjerit-jerit. Ya Allah ya Tuhanku, anakku masak, mantuku justru main HP, kata ibu mertua. Aku memang lagi memegang HP karena ada yang mau dihubungi. Suasana jadi gaduh, Pak Pandi datang, Maya juga datang, aku jadi tersangka. Ibarat pelaku kejahatan aku disidang para tetua desa. Ya ampun,